Dan untuk menambah atmosfer persaingan di MotoGP 2021 ini semakin panas tentunya, yaitu kedatangan pembalap debutan yang siap bersaing di kelas para raja demi memperebutkan singgasana. Halo kawan, selamat datang di Berita Pedok. Ajang balap MotoGP musim 2021 dijadwalkan akan dimulai pada bulan Maret tahun 2021. Dan sirkuit Losail Qatar kembali menjadi sirkuit pembuka MotoGP 2021 ini. Setelah pada musim lalu, sirkuit Losail Qatar dan beberapa sirkuit lainnya tidak masuk dalam kalender balap MotoGP karena pembatasan lockdown akibat pandemi virus corona. Tapi sebelum itu, tim-tim dan para rider MotoGP dijadwalkan akan mengikuti tes pramusim pada bulan Februari tahun 2021 ini, tepatnya di sirkuit Sepang. Tapi lagi-lagi karena dampak dari pandemi global ini, akhirnya pihak Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP membatalkan tes di sirkuit Sepang, Malaysia. Karena tes ini sangat penting guna untuk membantu tim-tim dan pembalapnya menentukan settingan motor yang pas dan kompetitif untuk bersaing di musim 2021. Akhirnya Dorna mensiasati hal ini dengan mengadakan tes untuk tim-tim dan para rider MotoGP di sirkuit Losail Qatar. Dan berikut adalah jadwal tes hingga race 1 dan 2 yang semuanya akan berlangsung di sirkuit Losail Qatar. Dan untuk menambah atmosfer persaingan di MotoGP 2021 ini semakin panas tentunya, yaitu kedatangan pembalap debutan yang siap bersaing di kelas para raja demi memperebutkan singgasana. Di MotoGP 2021 ini, total ada 4 pembalap debutan yang siap bersaing, yaitu Luca Marini dan Enea Bastianini yang akan membela tim Sponsorama Racing, serta Jorge Martin yang akan membela tim Pramac Ducati, dan Lorenzo Salvadori yang akan membela tim Aprilia. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas 3 dari 4 pembalap debutan yang akan turun di MotoGP 2021. Tanpa meremehkan Lorenzo Salvadori, kali ini saya hanya akan membahas Luca Marini, Enea Bastianini, dan juga Jorge Martin. Mengapa saya tidak membahas juga Lorenzo Salvadori? Karena Lorenzo Salvadori bukan murni pembalap debutan yang dipilih oleh tim Aprilia, melainkan ia hanya sebagai pembalap pengganti dari Andrea Iannone yang masih berurusan dengan skandal doping yang membelitnya. Oke, langsung saja kita ke pembalap yang pertama, Luca Marini. Meski berstatus sebagai pembalap debutan di kelas MotoGP, banyak pencinta MotoGP berharap Luca Marini bisa tampil kompetitif di musim pertamanya di kelas MotoGP. Ekspektasi yang cukup tinggi ini dipasang oleh para pencinta MotoGP, tentunya tak terlepas dari statusnya sebagai adik dari legenda MotoGP, yaitu Valentino Rossi. Tapi terlepas dari statusnya sebagai adik dari Valentino Rossi dan juga melihat penampilannya yang cukup memuaskan di Moto2 pada musim lalu, ekspektasi ini akan menjadi beban yang berat bagi Luca Marini. Mengingat ia adalah pembalap debutan di kelas MotoGP dan ia hanya membela tim Sponsorama Racing yang bukan merupakan tim besar di MotoGP. Bahkan tim Sponsorama Racing ini adalah tim lapis ketiga dari tim utamanya, yaitu Ducati. Enea Bastianini. Sebagai juara dunia Moto2 pada musim lalu, tentunya para fans menaruh ekspektasi tinggi kepada Enea Bastianini. Ditambah lagi, sebagai pembalap yang berasal dari Italia, tentunya para fans akan membanding-bandingkan kehebatan Bastianini dengan pembalap-pembalap hebat asal Italia lainnya, seperti Marco Simoncelli dan tentunya sang legenda Valentino Rossi. Sama seperti Luca Marini, Bastianini juga akan membela tim Sponsorama Racing. Menarik ditunggu, mampukah 2 rider muda asal Italia ini berjaya di kelas MotoGP dan menjadi the next Marco Simoncelli dan the next Valentino Rossi. Jorge Martin. Di musim ini Jorge Martin juga akan menjadi pembalap debutan di kelas MotoGP dengan membela tim Pramac Racing. Di musim lalu bisa dibilang ia tampil cukup memuaskan dengan berhasil menempati posisi kelima di klasemen akhir Moto2 tahun 2020 bersama tim KTM Ejo. Sebagai tambahan, Jorge Martin ini adalah pembalap berkebangsaan Spanyol
yang dikenal sebagai negara penghasil pembalap MotoGP terbaik di dunia. Otomatis, para pecinta MotoGP akan membanding-bandingkan dirinya dengan pembalap-pembalap hebat asal Spanyol lainnya, seperti Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan tentunya sang juara dunia MotoGP tahun 2020, yaitu Joan Mir. Secara tidak langsung, hal ini akan menambah beban Jorge Martin untuk membuktikan kualitasnya. Itulah ketiga pembalap debutan yang diharapkan para fans bisa tampil baik dan tentunya mampu bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia di kelas MotoGP. Tapi sebelum saya menutup video kali ini, saya akan memberi bonus satu nama pembalap lagi yang menurut saya menarik dan cocok bersaing dengan ketiga pembalap di atas. Meskipun ia sudah terlebih dahulu memulai debutnya di kelas MotoGP, tapi ia masih layak menjadi pembalap rookie di kelas MotoGP. Pasti kalian sudah bisa menebaknya. Siapa lagi kalau bukan Alex Marquez. Kita bahas sedikit tentang Alex Marquez. Ekspektasi tinggi awalnya juga diharapkan oleh para fans kepada Alex Marquez karena statusnya sebagai adik dari Marc Marquez. Seperti yang kita ketahui bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang sangat fenomenal di MotoGP. Dengan usia yang masih terbilang muda, Marc Marquez sudah berhasil mengantongi 8 gelar juara dunia MotoGP. Bahkan jika tidak mengalami crash di balapan pertama yang mengakibatkan lengannya patah di musim lalu, mungkin saja Marc Marquez sudah berhasil menyamai gelar juara dunia MotoGP milik Valentino Rossi. Dari semua hasil gemilang yang mampu ditorehkan Marc Marquez di MotoGP, wajar para fans memiliki ekspektasi yang serupa kepada Alex Marquez. Meski tak ada jaminan sama sekali, hal ini terbukti. Melihat penampilannya di musim lalu, bisa dibilang hasil yang didapatkan oleh Alex Marquez di kelas MotoGP kurang memuaskan. Di sepanjang musim 2020, Alex Marquez hanya mampu meraih 2 podium, tepatnya di GP Le Mans, Prancis, dan GP Aragon, Spanyol. Ditambah lagi dengan absennya Marc Marquez di sepanjang musim 2020, alhasil tim Honda hanya mampu mengantongi 2 podium yang didapatkan oleh Alex Marquez di musim 2020. Meski hanya mampu meraih 2 podium sepanjang musim, Alex Marquez tetap mendapatkan pujian dan support dari para fans maupun dari tim Honda. Mengingat statusnya yang sebagai pembalap debutan di MotoGP dan ditambah lagi ia langsung ditempatkan di tim pabrikan Repsol Honda dengan mengendarai motor Honda RC2 3V yang dikenal sangat sulit untuk dikendalikan. Dan untuk musim 2021 ini, Alex Marquez akan ditempatkan di tim LCR Honda. Ini akan mengurangi beban dan akan membuat Alex Marquez tampil tanpa tekanan yang begitu tinggi dan keluar dari bayang-bayang sang kakak yaitu Marc Marquez. Otomatis membuat Alex Marquez bisa tampil lebih percaya diri. Untuk kalian para pecinta MotoGP pasti sudah sering melihat persaingan yang sangat luar biasa antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Duel-duel yang sangat memukau di atas lintasan yang terkadang berujung brutal dari kedua pembalap kelas dunia ini juga menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pencinta MotoGP di setiap musimnya. Duel kedua pembalap tersebut diantaranya insiden di MotoGP Argentina tahun 2015, insiden MotoGP Belanda tahun 2015, serta yang paling ikonik, insiden di sirkuit Sepang Malaysia tahun 2015 yang disebut sebagai Sepang Clash. Tentunya kehadiran Luca Marini dan Alex Marquez di kelas MotoGP akan menambah sejarah panjang duel antara Valentino Rossi dan Marc Marquez di ajang MotoGP. Keduanya akan menjadi penerus tahta masing-masing dari Marc Marquez dan Valentino Rossi. Patut kita tunggu persaingan antara Alex Marquez dan Luca Marini di MotoGP 2021. Dan yang lebih menarik lagi, mereka tak hanya berusaha untuk mengalahkan satu sama lain, tapi juga mereka akan berusaha untuk mengalahkan Marc Marquez dan Valentino Rossi serta pembalap-pembalap lainnya di MotoGP 2021. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih kalian sudah mau menonton video ini, and see you next video. Ciao.